Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil temuan kami mengenai WSDL atau Web Service Description Language. Dengan anggota kelompok ada Christopher Benedict dengan nomor absen 053 11 84 024, kemudian ada saya sendiri Natasha Bigel Nelwan 053 11 94 020, kemudian ada Prananda dengan NRP 053 11 94 048, dan terakhir ada Gary dengan 053 11 94 031. Pada pembahasan kali ini, daftar isi dari presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada definisi, kemudian dilanjutkan dengan sejarah, kemudian yang ketiga adalah elemen-elemen file WSDL, dan terakhir adalah struktur WSDL. Yang pertama adalah definisi. Sebelum kita membahas tentang WSDL, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu web service. Jadi, definisi web service sendiri adalah aplikasi yang berisi sekumpulan basis data atau database dengan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Nah, pada umumnya web service itu memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Selanjutnya, nah, definisi dari WSDL sendiri, WSDL itu singkatan dari Web Service Description Language, sebuah bahasa berbentuk XML yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan dari web service sebagai kumpulan dari komunikasi-komunikasi yang saling bertransaksi pesan. Nah, di sini disebutkan XML. Jadi sebenarnya XML itu kita bahas sedikit tentang XML. Jadi XML atau singkatan dari Extensible Markup Language adalah bahasa markup yang diciptakan oleh konsorsium World Wide Web atau W3C, di mana bahasa ini itu berfungsi untuk menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data antar server. Nah, kenapa sih proses penyimpanan dan pengiriman data antar server itu perlu disederhanakan? Jadi ini karena setiap server itu bisa memiliki sistem yang berbeda-beda, sehingga pertukaran data antar server yang sistemnya itu tidak cocok akan memakan banyak waktu. Nah, di sini kita perlu mengubah format data agar cocok dengan server tujuan, tapi memiliki resiko berupa kehilangan datanya. Nah, sebagai solusinya, XML ini menyimpan data dalam format teks yang sederhana. Jadi, Anda atau kita tidak perlu mengubah format data sama sekali. Bahkan format datanya pun akan tetap sama walaupun ditransfer ke server lain. Itu definisi singkat mengenai XML. Kita balik lagi ke WSDL. Jadi di sini disebutkan WSDL itu mendefinisikan beberapa poin. Yang pertama ada pesan-pesan baik yang abstrak dan konkret yang dikirim ke web service dan menuju web service. Kemudian selanjutnya koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan, port type, dan antarmuka. Selanjutnya adalah bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protocol. Dan yang terakhir, di mana service ditempatkan. Nah, WSDL ini itu menyediakan sebuah kamus XML untuk menjabarkan detail-detail yang tadi sudah disebutkan. Definisi WSDL sendiri yang lengkap terdiri dari seluruh informasi yang dibutuhkan untuk meminta web service. Pengembang yang mau mempermudah yang lain untuk mengakses service-servicenya harus menyediakan definisi-definisi WSDL tersebut. Mungkin untuk topik selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari WSDL sendiri. Yang pertama, WSDL 1.0, awalnya WSDL itu di September tahun 2000. Dikembangkan oleh IBM, Microsoft, dan Ariba untuk
mendeskripsikan web service pada SOAP. Jadi waktu September 2000 ini WSDL dikembangkan dengan mengkombinasikan Network Application Service Specification Language atau NASSL dari IBM dan Service Description Language dari Microsoft. Lalu selanjutnya di tahun 2001 WSDL 1.1 dirilis yang merupakan formalisasi dari WSDL 1.0. Tidak ada perubahan besar yang diperkenalkan antara versi 1.0 dan 1.1. Lalu selanjutnya WSDL 1.2 di tahun 2003 bulan Juni merupakan draft kerja W3C tetapi menjadi WSDL 2.0. Jadi menurut W3C WSDL 1.2 ini lebih mudah dan lebih fleksibel untuk para developer daripada versi sebelumnya. WSDL 1.2 ini berupaya untuk menghapus fitur non-interoperable dan juga mendefinisikan binding HTTP 1.1 secara lebih baik. WSDL tidak didukung oleh kebanyakan server atau vendor SOAP. Lalu, di selanjutnya WSDL 2.0 menjadi rekomendasi pada bulan Juni 2007. WSDL 1.2 atau 1.2 diganti menjadi WSDL 2.0 karena mempunyai perubahan secara substansi dari WSDL 1.1 atau 1.1. Perubahan-perubahan itu meliputi yang pertama menambahkan semantik pada bahasa description language, lalu tidak mendukung operator overloading, lalu menghilangkan message construct, dan juga ports diganti menjadi endpoints. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait elemen-elemen pada file WSDL ini. Jadi yang pertama ada message. Nah, message itu adalah sesuatu yang abstrak dan dia digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang akan dikomunikasikan. Lalu yang kedua ada part type, yang dimana digunakan untuk mendeskripsikan sebuah web service, operasi-operasi yang dapat dijalankan, dan pesan-pesan yang dilibatkan pada web service. Lalu yang ketiga ada port, yang dimana itu untuk sebagai titik akhir tunggal atau single endpoint yang didefinisikan sebagai sebuah binding dan alamat jaringan atau network address. Lalu yang keempat ada service, yaitu merupakan sekumpulan endpoint yang saling berhubungan, yang dimana menunjukkan file atau path mana yang akan ditempatkan pada file WSDL-nya ini. Lalu yang kelima, dari suatu aksi yang didukung oleh service. Pada dasarnya, menunjukkan nama operasi web service dan pesan input dan output. Lalu yang keenam ada binding, yang merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh web service-nya itu. Nah, lalu selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur WSDL itu sendiri. Jadi struktur WSDL ini mengandung beberapa elemen yang terdapat di WSDL seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terdapat definition, service, port, binding, operation, dan lain-lain. Langkah pertama dari definition itu akan mendefinisikan ke service. Seperti yang kita tahu, service itu berisi sekumpulan fungsi sistem yang telah diekspos ke protokol berbasis web. Kemudian dari service akan dipublish ke port. Lalu dari port ini sendiri akan dibagi menjadi cabang, yaitu pertama ke binding dan bisa juga ke port type. Nah, kalau dari binding ini dia akan mendeskripsikan ke bidang operation. Operation itu bisa saja mendefinisikan tindakan SOAP dan cara pesan yang dikodekan. Operasi itu sendiri pemanggilan metode atau fungsi dalam bahasa pemrograman tradisional. Lalu dari operasi ini lanjut ke bagian SOAP yang operation. Lalu bisa juga ke defines, ke input, lalu inputnya juga lanjut ke SOAP
bagian body. Lalu dari operation juga bisa ke output. Sama hasilnya juga seperti body. Ini yang saya jelaskan pertama ini bisa disebut dalam bidang kelas. Lalu kemudian dari binding ini sendiri bisa diimplementasikan ke bagian part type yang selanjutnya yang masuk ke dalam bidang interface. Part type ini sendiri juga mendefinisikan bagian operation sama seperti sebelumnya. Lalu dia mendefinisikan lagi ke input, dan dari input ini dia akan menghasilkan pesan yang akan jadi hasil akhirnya. Lalu juga bisa keluar output dan juga menghasilkan pesan di bagian akhir. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan hal lainnya. Sekian dan terima kasih.